ngomongin birokrasi ala-lan. Dinamika dalam sebuah organisasi itu adalah hal yang lumrah terjadi terutama di saat sekarang ini di mana kita dituntut untuk selalu adaptif, menyesuaikan dengan tuntutan terbaru dan sebagainya. Termasuk juga lembaga administrasi negara yang juga melakukan transformasinya. Oleh sebab itu kawanlan, hari ini kami kedatangan Bapak Triwidodo Wahyu Utomo. Beliau adalah Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara. Dan kali ini kita akan fokus nih, ngobrol transformasi seperti apa sih yang terjadi di tempat deputinya Pak Tri. Apa kabar Pak Tri? Alhamdulillah selalu sehat, semangat Mbak Niken. Alhamdulillah luar biasa. Selalu semangat juga kalau ngobrol dengan Pak Tri. Iya. Pak Tri, kita ngobrol-ngobrol tentang Iya. transformasi lembaga administrasi negara nih. Dari yang dilakukan oleh LAN. Dan tentunya kalau kita ngobrol transformasi ini kan nggak hanya sekedar ganti baju, nggak sekedar Betul. hanya ganti nama gitu ya Pak Betul. ya. Tapi ada filosofisnya, ada substansinya. Nah ini khusus di tempatnya Pak Tri nih. Seperti apa ini Pak transformasinya Pak untuk substansialnya? Iya, terima kasih Mbak Niken. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali ya dan mendasar sekali ini. Kadang kita itu terjebak dengan bungkusnya saja ya, nomenklaturnya saja, tapi kita lupa di balik perubahan kelembagaan, perubahan nomenklatur itu sebenarnya ada pesan apa, ada filosofi apa yang dibawa oleh perubahan itu. Jadi sejak akhir tahun 2024 LAN mengalami perubahan nomenklatur ya Mbak Niken ya, dalam kedeputiannya. Salah satunya adalah perubahan dari Deputi Penyelenggaraan Bangkom menjadi Deputi Penyelenggaraan Kapasitas ASN. Betul. Nah, pertanyaannya memang kemudian apa bedanya Bangkom dengan kapasitas itu ya? Ya itu yang saya bikin penasaran juga. Betul, karena kalau kita lihat di kamus-kamus, ini juga perbedaannya tipis-tipis saja, sehingga sangat sulit dibedakan antara pengembangan kapasitas dengan pengembangan kompetensi. Itu juga sebenarnya, tapi kami mencoba melihat ada sesuatu yang berbeda di balik perubahan itu. Jadi kalau Bangkom atau pengembangan kompetensi itu fokus pada beberapa hal ya Mbak Niken. Satu, dia fokus pada meningkatkan kemampuan KSA, knowledge, skill, dan attitude. Satu. Yang kedua, Bangkom itu juga meningkatkan potensi dan kinerja. Jadi setiap peserta pelatihan, setiap ASN itu punya potensi. Nah, potensi itu yang dibangkitkan, itulah Bangkom. Dan kemudian Bangkom juga bukan hanya delivery, bukan hanya pemberian materi di dalam kelas dan sebagainya, bukan. Tapi tujuannya bagaimana meningkatkan kinerja. Maka itulah yang disebut Bangkom ya. Jadi pada diri peserta itu ada unsur KSA, kemudian ada potensi dan akhirnya kinerja. Nah, kalau pengembangan kapasitas sebenarnya lebih makro lagi, lebih strategis lagi. Karena kapasitas itu bisa dilihat secara leveling begitu Mbak Niken. Jadi kalau kita melihat pribadi peserta, pribadi ASN, kita melihatnya kapasitas individu pegawai. Ya. Tetapi kapasitas seseorang itu seharusnya berdampak pada kapasitas yang lebih tinggi, yaitu kapasitas institusional atau kelembagaan. Pada akhirnya, kapasitas kelembagaan pun tidak cukup, harus memperkuat kapasitas yang lebih tinggi, yaitu kapasitas sistem. Jadi, filosofinya adalah kita tidak cukup memberikan pengembangan kompetensi bagi orang nih. Tapi setelah dia meningkat kapasitasnya, kapasitas kelembagaannya meningkat enggak? Inline enggak ya Pak ya? Inline enggak gitu ya? Kapasitas sistemnya meningkat enggak gitu? Nah selama ini kan kita melihat contoh pelatihan dari Sabang sampai Merauke itu enggak berhenti-berhenti sepanjang tahun dengan ratusan jenis pelatihan. Tapi sering kita mengatakan begini, kenapa ya daya saing daerah masih rendah? Kenapa ya kemiskinan masih tinggi? Kenapa ya potensi-potensi komoditas lokal tidak terbangkitkan? Kenapa ya misalnya pengangguran masih di mana-mana, angka putus sekolah masih ada, pelayanan kesehatan masih buruk dan sebagainya. Lantas orang bertanya,
bagaimana menjelaskan kaitan antara pelatihan dengan dampak sistemik tadi. Nah, makanya ke depan kita mencoba lebih inline tadi Mbak Niken antara kapasitas individu, kapasitas kelembagaan, dan kapasitas sistem. Kira-kira begitu perbedaannya Mbak Niken. Kira-kira ada ini nggak Pak, strategi khususnya nggak Pak? Kira-kira bagaimana nih caranya LAN itu merancang sesuatu ini biar tidak hanya individunya aja nih, tapi Iya. emang udah masuk ke level yang lebih tinggi. Iya, betul. Jadi kita memang ingin melakukan perubahan desain pelatihan nih ya Mbak Niken ya. Saya ingat betul Pak Taufik itu ketika di acara pelantikan JPT Madya Pratama pada waktu itu, beliau pesan bahwa Deputi 3 ini harus berani adaptif dan melakukan redesign terhadap program-program Bangkom. Jadi tantangan kita adalah kita harus melakukan redesign tadi. Nah, ke arah mana redesainnya ini? Nah, kita coba redesign program Bangkom ini nanti memiliki beberapa loop atau kita sebut double loop gitu ya. Kalau selama ini kita masih melihat bahwa pelatihan itu hanya meningkatkan kompetensi individu, itu baru loop pertama gitu ya. Maka harus dipastikan pelatihan itu setelah menghasilkan loop pertama harus juga menghasilkan loop kedua. Nah, apa loop keduanya? Saya menggunakan pendekatan system thinking ya Mbak Niken ya. Di dalam system thinking atau di dalam disiplin learning organization itu selain personal mastery itu ada team learning. Jadi sebuah program pelatihan itu tidak cukup mengembangkan personal mastery, membuat seorang pegawai lebih master, lebih ahli di bidang tertentu. Itu bagus tapi tidak cukup. Maka yang kedua adalah dia juga harus mampu bertransformasi, memberikan loop kedua berupa team learning. Nah, team learning itu artinya dia bisa memberikan dampak atau transfer pembelajaran kepada lingkungannya, kepada timnya, kepada unit kerjanya. Sehingga kalau di satu unit kerja itu ada 20 orang, sebenarnya yang ikut pelatihan cukup satu. Karena dia kemudian akan bisa menebarkan ilmunya kepada 20 orang lainnya tadi. Artinya pelatihan nggak berhenti di satu individu aja, Tidak. tapi juga masuk ke satu timnya. Betul. Karena kalau setiap orang ikut pelatihan yang sama, bukankah itu pemborosan begitu ya? Jadi kita menggunakan pendekatan tadi double loop. Nah, kalau sudah ngefek ke level team learning, ini nanti kita harapkan juga bisa meningkat kembali ke level berikutnya, yaitu shared vision. Jadi membangun sebuah cara pandang yang sama tentang sebuah problematika begitu. Ya, jadi kadang kita melihat permasalahan di tengah masyarakat itu hanya karena mindset yang tidak sama, hanya karena sebuah visi yang tidak sama. Maka sering terjadi apa yang kita sebut ego sektor ya. Yang ini membangun saluran bulan ini, besok yang lain membangun saluran bulan yang berikutnya, saling tumpang tindih begitu. Nah, karena mereka tidak punya sebuah mindset yang sama bahwa program yang misalnya beririsan itu lebih baik dikolaborasikan, dilakukan pada waktu yang sama dengan resources yang dibagi, shared resources. Nah, ini menjadi sebuah terobosan untuk menciptakan program-program pemerintah yang lebih efisien. Kalau kita sudah bisa mencapai tadi yang ketiga, shared vision. Ya, jadi jangan sampai gini gitu ya. Kita itu pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C, semakin malah membingungkan. Oh, menurut dia begini, menurut ini begini, menurut yang lain seperti itu dan sebagainya. Akhirnya menimbulkan cara pandang yang beragam. Nah, maka pelatihan harus juga mengarah pada shared vision gitu. Nah, nanti Mbak Niken setelah ini kita harapkan pelatihan itu juga akan membentuk sebuah mental model gitu. Ya, mental model dan pada akhirnya akan membangun satu tatanan birokrasi yang serba sistem atau
system thinking itu. Kira-kira begitu Mbak Niken. Luar biasa nih pelajaran penting ini. Jadi dari personal mastery, kemudian ke team learning, shared vision, mental model, terus system thinking. Betul sekali. Tapi sebelum saya melangkah lebih jauh nih Pak Tri, ada yang kelupaan. Jadi kalau sebelumnya di struktur yang sebelumnya untuk kedeputian ini hanya penyelenggaraan saja. Betul. Tapi kalau setelah transformasi kita kemudian menggabungkan ya Pak ya antara penyelenggaraan dan penyusunan kurikulum atau seperti apa ini Pak? Betul. Jadi kami tidak hanya mendapat mandat untuk menyelenggarakan beragam pelatihan Mbak Niken, tapi kami juga harus menyiapkan kebijakannya. Jadi misalnya seperti tadi yang saya sampaikan, Pak Taufik selaku Kepala LAN meminta kita untuk berani melakukan redesign. Nah, redesign itu banyak, bukan hanya kurikulumnya, tetapi juga misalnya produk pembelajaran apa yang harus kita hasilkan, kemudian juga durasinya, apakah masih seperti sekarang cukup panjang, apakah akan ada percepatan-percepatan, apakah ada sebuah variasi pilihan-pilihan dalam pelatihan dan sebagainya. Kalau sekarang ini relatif belum banyak pilihan. Misalnya pelatihan kepemimpinan ya hanya satu. Ya, untuk eselon 1 PKN 1, untuk eselon 2 PKN 2, tidak ada pilihan-pilihan. Nah, ke depan kita harapkan cukup banyak pilihan bagi ASN untuk mengembangkan kompetensinya tidak hanya dengan satu cara. Jadi di dunia pelatihan pun berlaku prinsip tidak boleh berlaku prinsip one size fits all. Ya. Dan kita ingin mengembangkan public choices. Jadi pilihan-pilihan publik itu adalah ciri dari sebuah kreativitas. Misalnya di pelayanan publik, ya, kalau kita membutuhkan layanan tertentu, banyak pilihannya, maka itulah kreativitas. Kalau pelayanan publik itu hanya satu, maka itu tidak kreatif, itu one size fits all tadi. Nah, semangat untuk memberikan pilihan-pilihan yang lebih luas itu yang kita coba bawa di dunia pelatihan dengan melakukan redesign program-program pelatihan itu. Begitu Mbak Niken. Kalau sebelumnya hanya menyelenggarakan, terus sekarang juga termasuk pembinaan dan juga kebijakannya nih Pak. Iya. Tantangannya apa nih Pak kira-kira dengan digabungkannya ya Pak? Iya, tentu satu beban kerja ya Mbak Niken ya. Penyelenggaraan itu udah lumayan ya Pak. Itu sudah mati-matian itu. Betul. Iya, itu sudah bisa disebut 24 jam begitu. Tapi kemudian kita diminta juga menjadi lembaga think tank. Artinya berpikir apa sih model pelatihan ke depan yang lebih baik, misalnya seperti itu ya, bukan hanya sekedar menyelenggarakan. Maka beban kerja itu menjadi sangat meningkat. Yang kedua, mindset Mbak. Sekian lama kita sudah terbiasa dengan penyelenggaraan itu, kemudian kita men-switch diri, melakukan sesuatu yang berbeda, itu hal yang sangat sulit. Artinya kita sudah terlanjur berada di zona nyaman. Penyelenggaraan itu meskipun sibuk tapi zona nyaman. Dalam arti kita sudah tahu bagaimana caranya, apa alatnya, ya, bagaimana kita menghasilkan outputnya. Itu semua sudah bisa dipetakan, sudah bahkan relatif menjadi tugas sangat rutin. Sudah baku step by stepnya gitu. Iya, betul. Nah, tiba-tiba kita harus menyiapkan sesuatu yang baru. Ini perubahan mindset yang harus kita siapkan untuk itu. Nah, yang ketiga menurut saya adalah kita harus mau melakukan upscaling. Jadi kalau selama ini kita melakukan penyelenggaraan itu relatif tugas teknis administratif. Tapi kalau tugas menyiapkan kebijakan itu tugas analitik. Nah, bagaimana teman-teman ini tidak hanya ahli di bidang teknis administratif, tapi dia juga memiliki kemampuan analitik tinggi, ini juga tantangan. Dan itu 3 tantangan itu menurut saya sangat berat. Ya. Motivasinya harus on terus ini Pak ya Pak? On terus Mbak, betul Mbak. Iya. Iya Pak, kita ngobrol lagi Pak tentang yang kebijakan yang sudah berjalan selama ini gitu ya Pak ya, di pengembangan kompetensi ASN. Kira-kira
apa nih Pak yang jadi concern dari tempatnya Pak Triwidodo untuk ini nih yang akan saya sesuaikan terlebih dahulu? Iya, iya. Menurut saya salah satu yang perlu untuk diperkuat ya Mbak Niken itu dalam hal orientasi pelayanan. Oke. Jadi unit pelayanan atau unit pelatihan itu adalah unit yang sangat kental muatan kepublikannya. Betul. Jadi ada pihak-pihak yang kita layani, pihak-pihak yang harus kita pastikan mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Maka sebagai unit layanan kami harus betul-betul memperhatikan kualitas pelayanan ini. Nah, bagaimana caranya? Pertama, yang kami ingin dorong terus itu adalah prinsip integritas. Tidak ada unit layanan yang baik tanpa integritas. Betul. Itu prinsipnya. Maka integritas harga mati. Nah, bagaimana cara kita membangun integritas di lembaga pelatihan? Saya ingin terus mendorong teman-teman itu menerapkan zona integritas, kemudian wilayah bebas dari WBK, korupsi, WBK, betul. sampai wilayah birokrasi Melayani, bebas WBBM. dan melayani. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, kita juga ingin memperkuat terus-menerus ISO. Kita sudah memiliki ISO anti penyuapan misalnya. Nah, ini kita review kembali, akan kita perkuat kembali. Apakah pelaksanaan selama ini sudah cukup baik? Kalau kurang, nanti apa yang harus kita perbaiki kembali begitu. Nah, selain itu kita juga ingin mendorong orientasi kepublikan tadi, misalnya dengan prinsip quick response gitu ya. Jadi kami itu menerima surat ratusan dalam satu hari, ya. Suratnya macam-macam, surat dari pengusulan peserta, surat dari permintaan untuk diskresi, ya, surat untuk fasilitasi dan sebagainya, itu ratusan. Pertanyaannya, bagaimana surat yang ratusan itu bisa kita respon dengan cepat? Kalau bisa satu hari sudah kita balas begitu. Ini yang ingin kita perjuangkan. Yang kedua, kita juga ingin mendorong prinsip zero mistake. Ya. Meskipun beban kerja kita itu sangat besar, tapi bukan berarti kita mentolerir adanya kesalahan. Tapi kesalahan itu wajib kita kendalikan, kalau bisa nol begitu. Meskipun sifatnya hanya typo, itu kalau bisa jangan, ya, nggak boleh. Makanya di sini proses penjaminan mutu ini juga berlapis. Saya pastikan para direktur itu tidak hanya sekedar seperti tukang pos, ya, mengirimkan surat yang di draft oleh staf langsung dikirim ke saya, tidak. Tapi koreksi dulu, karena kalau saya koreksi ternyata keliru, itu sebenarnya kekeliruan direktur begitu kan. Maka proses penjaminan mutu secara berlapis itu menjadi penting. Nah, itu yang kami perjuangkan untuk memperbaiki pelayanan kami, Mbak Niken. Baik. Untuk ngobrol tentang perubahan nomenklatur ini ya Pak, tentunya LAN kan melakukan perubahan tidak asal-asalan nih, Betul. yang penting berubah aja gitu kan, tidak seperti itu ya. Tapi ada sasaran yang jadi target nih, ada yang jadi dibidik nih oleh lembaga administrasi negara. Nah, menurut Pak Tri, ini seperti apa ini Pak dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi jangka pendeknya, kemudian pembangunan nasional, terus end up-nya mungkin lebih ke pencapaian Astacita dan juga mungkin sampai juga ke target SDGs. Seperti apa ini Pak? Iya, betul sekali Mbak. Sebenarnya kemarin beberapa tahun terakhir ini kami sudah mencoba mengkaitkan pelatihan kami itu dan hasilnya dengan RB tematik. Oh, oke. Ya, jadi kita punya beberapa tema di dalam RB seperti kemiskinan, investasi, digitalisasi, dan juga program-program prioritas Presiden. Tetapi memang RB tematik ini tidak cukup luas temanya. Ini hanya prioritas pada sektor-sektor tertentu. Sementara
sektor-sektor lain juga membutuhkan intervensi untuk untuk perbaikannya ya Mbak Niken ya. Oleh karena itu kami coba arahkan pelatihan itu tidak hanya menjawab kebutuhan RB tematik, tetapi kita coba kaitkan dengan Astacita, salah satunya ya Mbak ya. Nah di dalam Astacita ini ada 8 misi pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Tetapi kalau kita lihat ada sasaran-sasaran pembangunan juga yang sebenarnya penting untuk kita address, yaitu SDGs. Nah di dalam SDGs ini ada 17 tujuan pembangunan Mbak Niken. Nah selain Astacita, kita juga memiliki referensi lain yang sebenarnya sifatnya lebih makro, lebih internasional, yaitu SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Di dalam dokumen SDGs ini ada 17 tujuan pembangunan yang harus dicapai oleh setiap bangsa di negara ini. Indonesia juga sudah meratifikasi SDGs dan sudah menetapkan target-target pada tahun 2030. Misalnya kita ingin menekan setengah dari kemiskinan kita. Kita ingin mewujudkan tidak ada kelaparan dan sebagainya. Sanitasi bersih, pendidikan yang meningkat dan sebagainya. Jadi di mana posisi produk-produk pembelajaran dari pelatihan kita? Nah, maka kita cantolkan ke sana supaya kita bisa melihat bahwa pelatihan bukan untuk pelatihan, tetapi pelatihan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dari bangsa Indonesia ini. Bukan hanya terlaksana selesai ya Pak, tidak, tapi ada betul, ya. Tidak hanya menghabiskan anggaran, betul. Tidak hanya mencapai IKU hanya organisasi, syarat jabatan juga tidak, mungkin ya Pak ya. Betul, tidak hanya mengisi gap kompetensi saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana pelatihan ini bisa berkontribusi terhadap peningkatan dari kinerja setiap sektor itu, begitu Mbak Niken. Jadi kalau dulu di PKN 1 kan ada tema-tema mungkin itu seperti itu ya Pak ya. Betul, tapi betul. ini konteksnya akan diperluas gitu diperluas, ya. Betul Mbak Niken. Iya. Nah kira-kira nih Pak, dalam penyelenggaraannya nanti, apakah nanti LAN hanya akan berdiri sendiri atau nanti kira-kira LAN akan berkolaborasi dengan lingkungan-lingkungan sekitarnya nih, biar goalnya lebih dapat gitu Pak? Iya. Kolaborasi itu sudah menjadi harga mati ya sekarang Mbak Niken ya. Betul. Apalagi di tengah situasi sekarang ini di mana pemerintah sedang menggulirkan kebijakan efisiensi. Maka jawaban terhadap keterbatasan sumber daya itu mau tidak mau adalah kolaborasi. Nah demikian pula dengan pelatihan kami. Misalnya kami ditarget untuk bisa meningkatkan literasi digital bagi 50% ASN di Indonesia. Bagaimana caranya? Ketika SDM kita terbatas, anggaran nggak ada, maka mau nggak mau kita harus berkolaborasi. Salah satunya dengan Apolitical. Sudah berjalan ya Pak? Sudah berjalan. Mereka yang menyediakan pelatihannya, LMS-nya, kita hanya kemudian menentukan target grupnya, kemudian juga dari sisi kebijakannya kita kawal. Begitu juga dengan PKN, Mbak. PKN sebenarnya kita PKN 1 biasa punya 3-4 angkatan dalam 1 tahun, tapi ketika efisiensi ini kita hanya bisa menyelenggarakan 1 angkatan. Pertanyaannya, apakah kita kemudian menyerah dengan itu? Apakah kita berhenti sampai di sini? Tidak. Kita gandeng mitra-mitra strategis kita seperti Pijar Foundation, Tanoto Foundation, begitu. Dan akhirnya kita bisa menjalankan angkatan-angkatan berikutnya tanpa beban dari DIPA atau APBN. Jadi hal seperti itu menjadi sebuah keniscayaan. Begitu juga dengan pembelajaran-pembelajaran teknis yang lainnya ya Mbak. Kemarin kita sempat berkolaborasi dengan Mark Plus, kemudian kita juga dengan Knowlskap, dengan UID, dengan Tsinghua University,
dan sebagainya. Kita menyelenggarakan paket-paket pelatihan jangka pendek, tetapi bisa diikuti oleh beberapa ASN secara gratis. Ini menjadi mindset baru kami bahwa kolaborasi harus kita tempatkan di depan. Kita tidak lagi bisa berpikir bahwa saya punya resources ini, saya akan lakukan sendiri, silakan Anda mengikuti apa yang saya lakukan. Bukan seperti itu. Tapi kita mengedepankan kolaborasi. Dan sebenarnya sektor-sektor non-government ini juga sebenarnya mau dan semangat juga ya Pak ya untuk berkolaborasi. Mereka merasa terhormat, Mbak. Mereka sebenarnya memang memiliki visi yang sama dengan kita. Artinya membangun negara itu bukan hanya dari sektor publik ya Mbak ya. Tapi sektor private itu meskipun mereka mencari profit, sebenarnya mereka juga punya mimpi besar untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Maka ketika kita gandeng, mereka itu merasa terhormat. Mereka itu merasa bahwa kenapa saya baru sekarang ini bisa diberi kesempatan. Jadi ternyata kita banyak sekali mitra-mitra yang satu visi itu ya. Ketika kita sudah saling membuka diri, semua jalan tiba-tiba terbuka begitu. Saya juga pernah ngobrol dengan salah satu pihak itu ya Pak ya, yang menyatakan bahwa ya sebenarnya tuh targetnya tuh kita sama, cuman jalannya sendiri-sendiri. Kami jalan sendiri, jalan sendiri, dan ini bagus sekarang sudah bisa bergabung gitu ya. Betul sekali Mbak Niken. Baik, pertanyaan terakhir ini Pak Tri. Pasti kan ada yang namanya target nih Pak dari tempat Pak Tri, dari Debangtas ini istilahnya ya. Boleh nggak Pak dijabarkan jangka pendeknya apa, middle-nya apa, kemudian jangka panjangnya apa? Ya, sebenarnya itu sangat sulit ya, karena memang kita ini terbiasa berpikir tahunan. Ya. Jadi tahunan itu hanya apa sih IKU Anda tahun ini seperti itu ya. Dan itu lebih banyak sifatnya kuantitatif, misalnya berapa peserta yang dihasilkan, berapa angkatan yang bisa dilakukan dan sebagainya. Tetapi kita belum sampai pada dampak tadi Mbak Niken. Jadi saya ingin bahwa di jangka pendek ini kita mampu melakukan redesign dulu, redesign terhadap program-program pelatihan yang tadi kami sampaikan, yang sudah kita coba konekkan dengan tujuan-tujuan pembangunan, kemudian juga sudah kita pikirkan dalam multiple loop-nya, bukan hanya kepada individunya saja begitu. Nah, setelah kita bisa merumuskan desain pelatihan yang lebih agile, yang lebih fleksibel, yang lebih lebih variatif, lebih memberikan pilihan bagi para ASN, kita ingin melangkah lebih lanjut terkait dengan kinerja di masing-masing kementerian lembaga itu. Kita bisa gunakan misalnya indikator-indikator di dalam RB. Di dalam RB itu ada indikator meso, ada indikator makro begitu. Nah, paling tidak kita ingin memperbaiki indikator-indikator mesonya ya. Indikator meso itu seperti misalnya indeks kualitas kebijakan itu meningkat nggak sih gitu. Ya. Sebelum nanti yang indeks makro seperti kemiskinan, daya saing dan sebagainya itu. Jadi kalau kita sudah bisa menyasar di level meso, itu saja menurut saya sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang target-target meso di RB itu rasanya belum dikoneksikan dengan program pelatihan. Jadi mereka dari Kemenpan misalnya hanya menargetkan dari masing-masing KL bahwa indeks ini sekian dan sebagainya, tetapi di mana kontribusi pelatihannya belum dikaitkan. Nah, itu yang kita coba inginkan, kita lakukan dalam waktu jangka menengahnya begitu, kita bisa berkontribusi terhadap capaian di indikator meso RB begitu Mbak Niken. Nah, setelah itu baru kita nanti akan melihat ke indikator makronya, jangka panjangnya, ya tentu ASN kelas dunia. Cuma kalau kita bicara ASN kelas dunia ini memang relatif agak complicated ya, karena indikator ASN kelas dunia itu relatif fleksibel.
Jadi ini semacam visi untuk jangka yang sangat panjang. Setiap 5 tahun ada perbaikan roadmap RB misalnya begitu, visinya masih Kelas dunia. berkelas dunia. Iya. 5 tahun yang akan datang masih birokrasi berkelas dunia. Nah, jadi visinya sama, hanya akan diperbaiki di dalam indikator-indikatornya. Maka itu yang tadi saya sampaikan, ini visi yang agak fleksibel, tetapi kita harapkan kita tetap menuju ke sana. Betul. Demikian, Mungkin Mbak. juga karena tuntutannya dunia juga terus tumbuh gitu ya Pak. Iya, Jadi kita juga berkembang harus terus, menyesuaikan. betul sekali Mbak Niken. Baik, terima kasih banyak Pak Triwidodo atas Sama-sama Mbak waktunya Niken. sudah ngobrol, dan selalu ada hal-hal yang menarik yang baru yang selalu saya dapat ketika saya ngobrol dengan Pak Iya, Triwidodo. makasih Mbak Niken. Baik kawan LAN, untuk merubah dari pengembangan kompetensi ke pengembangan kapasitas bukan hanya sekedar ganti istilah nih ternyata, tapi memang ada filosofi yang mendalam. Jadi ketika kita mengikuti pelatihan, ya jangan berhenti di kita, tapi kembangkan diri kita untuk bisa mencapai target-target selanjutnya. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Dadah.